Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini berkesempatan kita belajar bersama untuk membahas tentang pernikahan. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak Guru akan menyampaikan materi berkaitan dengan pernikahan. Untuk anak-anak silahkan memperhatikan PowerPoint yang sudah Bapak Guru persiapkan. Nah, untuk munakahat pernikahan dalam Islam, hari ini akan Pak Guru sampaikan secara lengkap. Oke, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang selanjutnya kita harus mengetahui latar belakang dari pernikahan terlebih dahulu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah pengertian perkawinan atau pernikahan dalam Islam. Nah, dilihat dari fikih Islam, nikah adalah salah satu azas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain. Serta menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak sekalian, untuk yang selanjutnya berkaitan dengan hukum perkawinan. Hukum perkawinan ada 5 macam. Yang pertama yaitu sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lainnya yang mesti dipenuhi. Yang kedua wajib, bagi orang yang mempunyai atau mampu melaksanakan pernikahan, dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan. Terus hukum perkawinan yang ketiga makruh, bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja atau menafkahi kepada istrinya, atau kemungkinan lemah syahwat juga bisa menjadi penyebab hukumnya makruh. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya, sedangkan nafsunya tidak mendesaknya. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan rukun perkawinan dan syarat perkawinan. Yang pertama adalah calon suami, terus yang kedua calon istri, terus wali nikah dari mempelai perempuan, saksi perkawinan, ijab dan qabul. Nah, ini adalah salah satu syarat dan rukun pernikahan. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan fikih munakahat atau perkawinan, yaitu yang pertama dalil Al-Quran di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Nah, ini sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup 1 saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dalil as-sunnah berkaitan dengan pernikahan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah yang bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaknya ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya." Terus menurut kompilasi hukum Islam, dasar perkawinan dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqon gholizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hikmah perkawinan dapat menenteramkan jiwa dan menghindari perbuatan maksiat. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan, bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dan anak-anak, menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja di luar, menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan. Nah, wanita yang dilarang dinikahi diantaranya adalah ibu, putri dari anak, saudari, bibi, putri saudari, ibu susu, dan ibu mertua, putri tiri, menantu, ibu tiri, menghimpun 2 saudari, menghimpun wanita dengan bibinya, wanita yang telah bersuami, semua wanita yang ada hubungan kekerabatan karena persusuan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.